Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula tanglet tentang sholat teng syariat, Gus. Teng sholat teng syariat niku macem-macem gerakan sholat, Gus. Niku nggadahi tiap-tiap gerakan niku nggadahi kinayah napa, Gus? Matur nembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil kiram dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Jember, khususnya di Kecamatan Gumuk Mas, wabil khusus sedaya pengurus ngaji tauhid kitab hikam di wilayah Jember, jamaah ingkang rawuh baik di majelis langsung maupun di rumah, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah bersilaturahim, berkumpul dalam rangka ta'lim muta'alim, yang pada malam hari ini kita akan membahas makalah yang ke-42 terkait seruan untuk melepaskan sifat kemanusiaan kita sebagai makhluk. Terkait masalah pelepasan sifat basariyah kita sebagai makhluk. Sebab sifat basariyah inilah sebagai penghalang yang paling menakutkan antara si hamba terhadap Allah, sehingga tidak bisa sampai pada Allah dalam kelikoan. Sebab golongan manusia kebanyakan itu ruhaniyahnya itu mentingno apa seruannya nafsu di dalam sifat basariyah. Merasa aku sing sugih, merasa aku yang pinter, aku yang bisa, aku yang paling baik, dan segala-galanya. Ini memang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ditiupkan oleh nafsu di dalam dada manusia supaya hati kita merampas bajunya Allah, merampas hak-haknya Allah. Sapa kae sing ngaji aku mukhlason, sing iso ngaji. Sapa kae sing iso nyembuhno penyakit si A, aku mukhlason. Sapa kuwi sing sugih, aku mukhlason. Iki
Sifat basariyah ditiupkan oleh nafsu itu supaya hati saya ngaku. Oleh sebab itu, lewat makalah ini nanti kita diharapkan untuk lepaskan. Caranya bagaimana? Apa alasannya kok harus dilepaskan? Nanti kita membahas di situ. Tetapi izinkanlah kami akan membahas huruf hijaiyah yang ada di dalam diri kita. Yang pada malam hari ini kita menginjak huruf ain. Al-ilmu, ngerti, weruh, pandai, paham. Jadi di dalam diri kita itu ada huruf ngain yang artinya al-alim, mengerti. Maksud syariatnya dan maksud hakikatnya beda. Maksud syariatnya kita ditiup oleh nafsu supaya ngaku yang alim kita, yang tahu kita makhluk. Tapi apa maksud pendidikan di dalam hakikat? Kebalikannya. Dengan adanya huruf ain di situ, kita diwajibkan untuk melepaskan rasa ngalim kehambaannya dan diwajibkan untuk menetapkan keyakinan yang alim itu hanyalah Allah. Makanya jenengan umpama waktu kholwat kok yo ketok huruf ngain, berarti siap-siap di situ Allah mau menampakkan kealiman dalam hal entah ilmu apa. Biasanya seperti itu. Yang kedua, ghin al-ghiyas, artinya dalam diri kita itu kalau boleh ditulis gitu ada huruf ghin, penolong. Jenengan akan bisa menolong apapun itu, tetapi etikanya tetap hakikat kita terapkan. Syariat kita terapkan, hakikatnya kita terapkan. Syariat kita akan bisa menolong seseorang manakala ada unsur yang bisa dijadikan sebagai penolong. Contoh, jenengan isani nulung orang lain ngutangi duit, berarti sampean kudu punya uang. Anda ingin menolong orang lain dalam hal apapun harus ada faktor-faktor yang dijadikan sebagai jawaban. Lah hakikat tetap harus kita terapkan. Apa? Pelepasan diri atas hal itu, banjur akan dengan sendirinya muncul keakuannya Allah yang maha penolong. Biasanya Pak, sebelum mendapatkan sampai di wilayah kebenaran yang sesungguhnya, kita kafir dulu. Sebelum kita iman biasanya kita kafir dulu.
Kafir itu ingkar, ya. Kemelinti, ya, biasa. Dan kita melewati itu. Kalau sampai nggak ingin melewati, yo jok balik-balik, murhek kayak terus. Jadi yo cah cilik terus. Iki nek cara wong idiot, gak balik-balik. Tapi proses kita mengikuti proses mbah buyut kita Nabi Adam yang ngelakoni kesalahan, keingkaran itu tadi, kemelinti ya, gak apa-apa. Sing penting asale sampean suci, tekone balike kudu suci. Wis ngoten mawon. Bah oleh bersuci gurmung sedina. Wis ngoten mawon. Daripada suci sampean disucikno nen neraka dhisik. Aja. Tekone suci, balike ya kudu suci. Ngoten. Sing penting kan bah kita lama olehnya ingkar wis ben. Sing penting sadurunge mati jenengan iki sudah kembali ke fitrah lagi. Wis itu huruf ghin. Sekarang fa. Al-fu'ad, benih di dalam hati sampeyan nek ana huruf fa mesti jenengan sadurunge mati mesti suci. Nek sampean wonten kasaf ketemu huruf fa berarti jenengan suci dulu sebelum kematian. Al-fu'ad, itulah pancaran hati jenengan yang khusus untuk kembali pada Allah. Berarti sak jerone hati itu ada al-fu'ad, benih atau wiji kesucian yang akan muncul. Ini jadinya makrifat ini tadi. Jadinya Anda bertemu Allah. Bila mana panjenengan sudah istiqomah dalam berkholwat, berzikir pada Allah, kok enggak dikelihatkan huruf fa, itu gak jadi masalah. Gak harus jenengan ini ditampakkan Allah di dalam kasyafnya, tidak, tanda-tandanya ndak. Cuman mesti jenengan ikut dikasih Allah tondo 3. Tanda 3 mesti sampai gowo. Pertama, Anda tidak akan beriman segala sesuatu datangnya dari makhluk. Yang kedua, Anda pasti beriman datangnya sesuatu itu hanya dari Allah. Ketiga, hati jenengan mesti damai. Gak gampang gelisah, gak gampang takut, gak gampang khawatir ketika sikon apapun yang dihadapkan Allah. Gak mudah. Gak mudah jenengan iki khawatir, takut, gelisah, enggak. Tergantung hati jenengan kan mandangnya itu imannya hanya pada laisa kamislihi syai'un ini. Jadi kata anak muda sekarang enjoy. Tahu enjoy Mbah? Enjoy. Nyawantai pun qala musannifu rahimahullah ukhruj metuwa sira
min ausofi basariyatika, saking hembusane nafsu di dalam sifat basariyah. Di dalam diri ini Bapak Ibu ada nafsu yang namanya, ada sifat yang namanya sifat basariyah, sifat manusiawiyah. Ini tidak lepas dari akal logika. Ukhrud, kita diperintahkan untuk keluar dari sifat basariyah. Sebab di dalam sifat basariyah itu ada panglima dua. Satu panglima yang disebut nafsu nafsiyah, ini selalu mengajak, mengarahkan hati ini untuk merampas bajunya Allah. Intinya diperintahkan untuk ngaku-ngaku atas dasar apapun. Mengarahkanlah hati nafsu itu terhadap rohaniah kita untuk awalnya keinginan menjadi orang kaya, keinginan menjadi pejabat, keinginan menjadi tokoh, keinginan-keinginan yang enak-enak. Akhirnya kita dalam diri ini ada karep, ada keinginan untuk meraih derajat itu. Setelah Allah memberikan karep itu, nafsu tidak berhenti di situ. Dipaksa rohaniah kita untuk ngaku. Kalau pangkat-pangkatku, kalau tokoh-tokohku, kalau kaya, kekayaanku, hamba. Ini karakter daripada sifat basariyah yang ditiupkan oleh nafsu pada setiap diri manusia. Makanya manusia manapun nggak ada yang pengen melarap. Nggak ngerti gitu. Wis iki proses, gak apa-apa, memang gitu. Nggak ada orang yang mencalonkan DPR kepingin gak tadi, nggak ada. Semuanya pingin jadi. Iku sifat basariyah logis, mumpun disalahke, mumpun disalahkan, sudah benar. Cuman bagaimana kita tidak melakukan sesuatu yang melampaui batas. Ini dikasih Allah rambu-rambu. Silahkan kekayaanmu setinggi langit, silahkan pangkatmu setinggi presiden, silahkan apapun, monggo. Tapi jangan sampai kau
bertuhan selain Allah. Karepe ojo kok turuti hembusane nafsu dalam dirimu untuk ngaku-ngaku. Lepaskanlah pengakuanmu itu, baru tetapkanlah semuanya itu milik Allah. Diajarkan Pak ilmunya, paham. Walillahil masyriqu wal maghrib, kabeh wae Gusti Allah ngomongi. Bicara kita, kefahaman kita, oke. Semua milik Allah. Tapi praktek ini ngati mboten saged. Tetep weku. Buktinya atas dasar usaha ikhtiarku dari keringetku sendiri, akhirnya menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang yang berpangkat, terhormat, ya teko rekodoyoku, usahaku. Lah ngeten nggih? Mengapa demikian? Karena kita belum melepaskan sifat basariah. Nah, terus bagaimana cara melepaskan? Angkuli wasfi munakidin, songko saben-saben sifat sing nentang liubudiyatika maring kumawulo iro menyang Gusti Allah. Kalau ini tidak jenengan lepaskan, maka jangan heran akan muncul takabur, riya, sum'ah, hasud, apapun sifat-sifat yang tercela akan ngelumpuk Pak dalam hati kita, ngumpul dalam hati kita. Laksana kita habis menanam pohon, buahnya muncul dengan sendirinya, muncul riya, takabur, sum'ah dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya dulu itu ya dikasih abah wirid dzikir sir iku, dikasih tahu ini untuk melogrokkan buah-buah yang ditiupkan nafsu, riya, takabur, sum'ah dan lain sebagainya Pak. Memang Pak pada saat itu logrok, tapi pohonnya masih menancap, berbuah lagi. Makanya mohon maaf, itu pasti nanti datang lagi. Karena pohonnya belum mati. Belum mati. Pohonnya itu masih menancap. Buahnya memang nggak ada, sudah merotoli, tapi nanti ditinggal ketip loh. Metu maneh. Buahnya muncul lagi. Terus satu-satunya jalan biar gak muncul pohon itu harus dijebol dari tanah. Artinya dengan dzikir sirul asror itulah cara untuk jebol sifat basariah. Sebab kita lihat fungsinya apa? Sirul asror. Yakfur bitauhuti wa yu'min billah. Meninggalkan iman selain Allah. Ini. Siapa yang meninggalkan iman selain Allah, wa yu'min billah,
maka kau akan bertemu Allah. Maka imanmu akan jadi ihsan, imanmu akan benar hanya pada Allah. Ini mboten soro kok dzikir sirul asrar niku balas mboten soro. Lah wong gak diucap, mung dirasa, dingimani antara rohaniyah dengan urip ini. Makanya nanti terusnya beat ya. Di luar banyak yang menunggunya nih Pak. Gus gak beat lagi ya. Secara live ngoten. Ya nanti lihat pengurusnya di Jember live atau tidak saya manut aja. Ngoten. Dalam saged nggih, saged. Kula manut mawon, manut mawon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa maksudnya kita kok disuruh untuk jebol pohon tadi? Supaya buahnya nggak ada. Secara otomatis buah itu nanti hilang sendiri. Riya, takabur, apapun sifat-sifat yang dilarang, yang tercela di mata Allah itu dengan sendirinya akan hangus. Yang tadinya kita kemelawinti, ngerti kemelawinti nggih? Cara Mojokerto kemelinti, selalu muncul aku niki lho Pak. Niki mungkin dengan sendirinya sifat-sifat riya, takabur, sum'ah, hasud hilang dengan sendirinya. Ingat sejarah di dalam Al-Quran terkait kisah Ajazil dengan Nabi Adam. Seperti itu. Iblis, ini sebelum diceluk iblis kan sebutannya kan Ajazil. Kamu apa yang menjadikan dirimu menghalangi Waalaikumsalam sehingga dirimu itu tidak mau menjalankan perintahku yang berupa sujud kepada Adam. Wa idh qala lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Apa yang menjadikan penghalang dirimu itu sehingga tidak mau menjalankan perintahku? Ajazil apa? Hanya satu jawabannya. Ana khalaqtani minnar wa khalaqtahu mintin. Gusti Allah, kan api aku timbang Adam. Aku jenengan ciptakno ndugi geni. Adam ndugi tanah li api pundi. Nah, Gusti Allah dikenek ngoten. Jenenge iblis kan gak duwe sifat sing genah lah ngoten nah. Akhirnya logika jawab, iya memang bener api awakmu. Berarti olehnya si iblis tidak mau menjalankan perintah Allah rupa sujud pada Adam disebabkan iblis rumangsa luweh beci, luweh bagus. Lho takabur. Akhirnya ditulis Gusti Allah ning surat Al-Baqarah, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena sifat takabur, buah takabur dalam diri Ajazil itulah akhirnya dia disebut orang yang ingkar dari perintah Allah.
Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 persis ambek makalah niki. Di situ Allah menyarankan supaya hati kita meninggalkan iman selain Allah. Kalau di dalam makalah ini harus tinggalkan sifat basariyah. Kalau dalam Al-Quran itu at-tauhid. Nah, at-tauhid iki nek ditafsirke ya saliyane Allah, masyaallah. Iman selain Allah. Kalau dikembangkan dalam makalah ini, dalam kitab hikam ini, basariyah, karena basariyah yang yang subur dalam hati kita, akhirnya keakuan diri makhluk yang muncul, takabur, riya, dan lain sebagainya. Itulah persoalannya. Sama sebetulnya itu. Sifat-sifat yang seperti itu keluarkan dari dirimu. Walaupun kau tiap saat dan waktu campur dengan sifat itu, tapi jangan gembul dengan sifat itu. Artinya gini Pak, Allah meletakkan kita kaya. Yang muncul kaya, yang kaya itu adalah akunya Allah. Ngaten niku maksudnya. Walaupun jasmani ini fakta nih cara logika memang kaya. Walaupun kita punya jabatan sampai presiden kehormatan, tetap kita harus meletakkan etika kita pada Allah, ubudiyah iki pada Allah. Berarti kita tetap menyatakan di dalam diri iman ini yang segala-galanya, yang pangkat, yang hormat hanyalah Allah. Ini kalau saya bilang Allah berarti ini. Apa maksudnya? Lewat makalah ini Syekh Ibnu Athaillah menyerukan supaya melepaskan sifat basariyah atau kita keluar dari sifat basariyah. Litakuna linidail haqqi. Supaya jenengan gampang krungu penyeluke Allah, pemanggilane Allah. Allah manggil ruhaniyahmu untuk bertemu berbagai macam cara Allah. Lewat sakit, lewat sembuh, lewat sehat, lewat apa? Lawannya sehat itu? Ngkri-ngkrien nih lah. Apa itu? Ya kekeringan nih loh Pak ya. Itu Allah cara menyapa dan memanggil kita. Maksudnya kalau itu adalah Allah menyapa, itu Allah memanggil bagaimana? Supaya kita menjatuhkan iman bahwasanya di dalam sehat dan sakit yang berkuasa hanyalah Allah. Karepe umat iku aku kongkon urip terus. Karepe kongkon sehat terus. Berarti aku gak nyawang makhlukin, nyawang Allah, berarti digengken sehat. Berbagai obat terapi ngene tak lakoni. Sing ngongkon Gusti Allah. Saya tidak melihat makhluknya. Tapi juga Allah nggih menyapa kami lewat sakit suatu saat. Loh,
Hanya dengan Anda memegang sirul asr itu loh akan memperhatikan nida al-haq, nida il-haq, pemanggilannya Allah, biar mudah Anda itu mendengarkan panggilan Allah. Allah memanggil kita lewat nikmat dan bala. Saged dikasih nikmat jenengan, nikmat awak sehat, nikmat rezeki kebutuhan duniawi cukup. Allah memanggil juga lewat bala. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Allah yang memanggil. Jenengan langsung peka. Oh, Allah manggil. Akhirnya ketemu Allah di bala dan nikmat. Iki khusus yang bisa mengatakan itu panggilan Allah hanyalah golongan-golongan ahli syuhud. Ciri ahli syuhud sudah memegang kunci musyahadah, wahwa adzikru bisiril asrar. Iki membawa zikir sirul asrar. Akhirnya peka Pak, hati jenengan. Oh iya, Gusti Allah manggil. Ketemulah jenengan di jalur itu. Di tempat taat ataupun maksiat. Lah ini dalam taat gampang Gus, aku Gus. Nek waktu dihadapkan maksiat ya nopo niki. Eten. Nanti kalau zikir jenengan iku sudah berjalan, selalu peka hati jenengan tentang keakuane Allah, paham sendiri. Bukan maksiat itu sebetulnya itu. Cuman pandangan orang lain itu maksiat. Tapi jenengan tidak. Karena hati sibuk bertemu Allah di situ. Pun peka. Nah, kadang-kadang Allah menyapa itu tidak ada hubungan secara fisik terhadap diri pribadi, orang lain. Kita ditemukanlah contoh orang lain mengalami gini-gini. Jenengan langsung peka. Allah. Tidak akan pernah hatimu beriman selain Allah ini. Linida ilhaq iku mujiban. Gampang jenengan iki ngestokake, ngrungokake, mendengarkan pengundange Allah atau pemanggilannya Allah, ngestokake. Ketemu maksudnya mujiban. Baik di dalam waktu sholat yo ngestokake bertemu, di luar aktivitas sholat apapun yo bertemu. Ini kalau zikirnya itu sudah jalan, Allah mesti meletakkan nur makrifat semakin besar. Dengan begitulah peka langsung, peka langsung nyaut. Makanya di dalam syariat kan ada keterangan gini. Wong adzan iku wong nyeluk. Lah ngene nggih. Undangane Allah. Disuruh untuk bertemu Allah di dalam sholat. Diundangi Allah. Cara haji dipanggil. Nah, eling dah kan? Itu kalau nggak dipanggil Allah gak iso budal kamu. Kadang-kadang travelnya human error. Gak jadi berangkat tanggal ini bulan depan. Pokoknya gak dipanggil Allah gak iso, gak bisa kita haji, gak bisa. Wis ket biyen. Nek gak dipanggil ya gak iso teko. Panggilan itu Allah manggil kita itu setiap saat dan waktu. Nggih. Sampeyan eling mripat tritilen niku, Pak.
Apa mriki ngarani apa? Jare dirasani sapa lah ngoten nah. Oh keduten, keduten. Nek cara Mojokerto tritilen namine. Sapa ngrasani aku rek tritilen keduten. Lha Gusti Allah sing ngothek iku Gusti Allah sing manggil. Lah kok mlayune nang wong. Yes. Memang keingkaran itu harus terjadi pada siapapun. Anu tanggoku wetenge gawedhe, habis disantet. Ngoten nggih. Santet sapa? Mesti ngomongnya wong. Ngoten nggih. Wis gak apa-apa. Iman selain Allah itu yang melakukan wis gak apa-apa. Nikmatono ae dulu. Nanti pokoknya ojo sampak kuwi game durung ngalih iman ngono lho. Lah sak durunge game ndang ngali yo cepetan ngoten lho. Wa min hadratihi qoriban iku qoriban. Biar gampang awakmu nyedek ketemu Allah. Berarti sifat basariyah itu miturut pandangan ilmu sebagai momok sebab akibat kita tidak mendengarkan panggilan Allah, hati tidak bisa mendekat pada Allah. Artinya dari sisi pandangan ilmu sifat basariyah ini sebagai sebab ilmu loh, ngomong ilmu loh ya. Kita semakin jauh dan semakin buta kepada Allah. Piye carane kita bisa lekas dekat dan hudur bertemu Allah dan atau kita mudah peka itu panggilan Allah. Ya sifat basariyah ini di dalam hati keluarkan. Carane mudah mawon. Gak usah memahami ilmu A sampai Z. Wong umur jenengan wis kari titik, cukup pahamono hakikati syahadat. Itu tidak terlepas dari dzikir sirul asrar. Ashadu madepe atimu illallah urip ning awakmu. Lesan boleh menyebut Allah, tapi hatimu bukan Allah nama, tapi inilah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, katakan fa inni qaribun, sesungguhnya aku iku dekat. Pak, jelas ya? Bukan udara, bukan oksigen, tidak bisa kita sebut. Lah terus untuk bisa menuju ini, iki dos pundi bagaimana? Sifat keakuan kita dalam hal macam-macam lepasen. Wa may yakfur bitaghut, ya ini maksudnya. Barang siapa yang mau melepaskan ini dalam hatimu wa yu'min billah, maka keakuan Allah yang muncul dalam dirimu atas segala hal apapun, itu caranya bedol pohon basariyah. Makanya saya katakan di dalam dzikir sirul asrar itu ada tahapan su'aul basyirah, merasakan, mengimani
semua yang berperan atas segala hal apapun dalam dirimu itu cuman Allah ini. Makanya sering-seringlah hati jenengan masuk di wilayah iman yang seperti ini. Sering-sering. Sebab kalau itu sudah terjadi, maka ainul basyirah, pertemuan akan terjadi, wa yu'min billah. Sampai gak usah mamang, gak usah khawatir pada Allah. Allah wis janji sing sapa wonge, barang siapa di dalam dirinya ada keinginan untuk bertemu aku, kata Allah, aku berjanji dalam waktu yang sudah kutentukan pertemuan itu terjadi. Pertemuan yang kuimpikan ternyata bukan hayalan. Rindu yang selama ini, waduh. Syair itu berarti penuh pitutur. Bisa jadi. Jangan kau lihat dari sisi musiknya. Makna sebuah syair yang harus kita pahami. Nek kalau kita pahami waktu muda, yo gendakane makhluk iki. Lah ngoten nggih. Kalau yang memaknani wong tua-tua ya terhadap Allah. Larinya tidak pada makhluk tapi pada Allah. Dulu sebelum tahun 2013 kan saya punya orkes lengkap, Pak, alat orkes lengkap. Disik pernah Allah kasih alat lengkap, drum sudah ada, semuanya ada. Pemukulnya juga ada, penyanyinya juga ada dulu. Tapi penyanyi jamaah sendiri dulu itu, enggak ngebon apa ngambil biduan, enggak. Kemarin yang pakai tentara itu, Pak, ya, pakai banser itu penyanyi kita itu dulu itu. Nggih, dulu itu. Ya nek edok nggih wonten dulu itu. Untuk mengiringi saya ketika saat ngaji tiap Sabtu itu dulu. Terus habis ngono diminta orang Sidoarjo, ya kasihkan semuanya. Udah nggak pakai itu lah, kok kemarin muncul wis digawe ngibur wong-wong wis ngono. Loh, ono sing komen, Pak, teng WA. Komennya ya ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang wis macam-macam. Ngeten komennya. Loh, tiba Gusti yo nasional ya. Gak melulu ngaji tok ae. Loh, baru tahu. Ono sing ngeten komennya. Gak cocok. Wong ngaji kok dicampur dangdutan. Gak apa-apa. Saya hormati. Apapun bentuk pandangan jenengan itu baik, pandangan sampean saya hormati, sebab kata syair, baik untuk orang barat belum tentu baik untuk Indonesia. Tinggal melihat dari sudut pandang gitu aja. Terus bagaimana secara spesifik, secara cepat spesifik kita bisa mengeluarkan, kita keluar dari sifat basariah? Cuman satu, Pak. Sering-seringlah hatimu untuk mendawamkan, mengistiqomahkan zikirmu.
Tentunya yang kumaksud dzikir di sini adalah sirul asrar. Sebab itu bisa dilakukan walaupun keadaan jasmani jenengan iki hadas kecil atau besar atau hadas head bisa. Free, di situ free, Pak. Justru nanti hadas kecil dan besar secara hakikat rontok nanti. Boten napa-napa. Beda dengan zikir jahri siri loh Pak ya. Head nggak boleh. Hadas besar sampai junub nggak boleh. Tapi kalau sirul asrar free pokoknya. Free. Keadaan dan dimanapun jenengan berada, beraktivitas apapun, mestinya itu harus selalu ngantil dalam diri Anda. Ya. Berarti bisanya ambruk sifat basariah dalam diri jenengan hanya dengan cara, secara ilmu loh Pak ya, secara teori, secara ilmu harus jenengan berzikir. Lah ketika zikir itu berjalan, etika secara makrifat harus sampai pegang apa? Tidak merasa kalau diri kita yang berzikir. Makanya ada pertanyaan, Gus saya kholwat sudah lama kok gak usul-usul. Ternyata bundelannya, apa bundelannya itu Pak? Kendalanya belum mau melepaskan keakuannya yang berzikir. Artinya saya masih merasa yang berzikir. Sebab sesungguhnya akhirat itu tidak jauh. Enggak seperti apa yang kita angan-angan dulu. Akhirat itu yo, so nanti kalau sudah melewati hari kiamat, di situ masuk dalam alam akhirat. Dan itu benar miturut syariat. Tapi miturut hakikat ya di dunia ini sajangkah Pak Mean Pak. Sabila rosyad, yang dikatakan sabila rosyad. Ya kaumi, he kaumku gelem kamu tak tunjuk no jalan sing benar yaiku jalan nang akhirat. Tapi ayatnya temriku malah imam itu menolak. Tidak. Otomatis nek imami menolak, makmumnya juga menolak. Yang dimaksud jalan menuju akhirat di dunia ini Bapak Ibu, sabila rosyad, jalan kebenaran. Mana? Ketika jenengan beraktivitas apapun yang bersifatkan duniawiyah, apakah sholat, apakah zikir, apakah bersolawat, maca Quran, zakat, haji, menolong orang, apapun. Jikalau hati jenengan sudah masuk di wilayah keakuannya Allah atas segala hal apapun, berarti jenengan sudah mencolot di akhirat. Udah, ya itu. Nggak sak jangka tau Pak. Gur sak jangka. Makanya di dalam pendidikan tauhid ada istilah tahalli dan tajalli. Tahalli, tajalli. Sebelumnya tahalli itu taholli. Itu berarti kalau takholi, sifat basariah itu masih subur dalam diri kita. Takhali adalah proses penafian, pelepasan sifat basariah. Pelepasan keakuanku yang melakukan dari segala hal apapun. Nah, tajalli penetapan
keakuannya Allah dalam hati jenengan. Lah itu nanti dengan sendirinya akan muncul, Pak. Datangnya nggak bisa jenengan tolak, nggak bisa, nggak bisa. Andai kata tidak datang, jenengan tarik sampai medet, nggak bisa. Ternyata kalau sudah pelepasan diri, baru dengan sendirinya akan muncul tajalli. Akhirnya Allah bertajalli pada makhluknya. Artinya apa? Allah meletakkan dirinya pada makhluknya disebut nur, laksana air. Akhirnya air seakan-akan bisa menghilangkan rasa haus, rasa dahaga, rasa haus. Itu Allah bertajalli. Tapi sebelum Allah bertajalli, jenengan kudu bertajalli pada Allah dulu. Etikanya gitu. Menetapkan keakuannya Allah yang segala-galanya di dalam diri Anda. Otomatis fana sudah. Diri jenengan sudah tiada. Nah disitulah nanti yang disebut Allah bertajalli pada makhluknya. Yes. Sampai kapanpun hatal yakin kalau Rasulullah melakukan hal ini di dalam surah Al-Hijr ayat yang terakhir ayat 99 hatal yakin. Bahasa miturut pandangan manusia sampai game. Tahu game nggih? Sampai mati. Makanya mengapa saya kok katakan kholwato 40 hari 40 malam. Itu adalah masa uji. Supaya diri panjenengan iki semangat. Berpacu dalam melodi. Boleh katut ya. Berpacu terus. Nanti dengan begitu akan sampailah dalam kebenaran. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah jenengan mengke ketika berucap asyhadu itu maksudnya adalah ruhaniyah, bukan jasmani. Betul jasmani Anda mengatakan asyhadu, tetapi yang bersaksi yang melihat itu adalah ruhaniyah. Ainul basyirah Anda. Lah ainul basyirah akan muncul manakala saat itu basyariah Anda lepasan. Berarti di dalam hati jenengan ada satu rasa, satu iman, sambung rasa menyang urip, iman kepada hidup ini yang disebut secara syariat Allah. Makanya nggak boleh toh jenengan itu berhenti asyhadu alla ilaha, lah nggak boleh toh, wajib illallah. Maksudnya Anda itu menghadapnya hati itu hanya pada hidup itu, itulah Tuhanmu. Yakinkanlah tiada Tuhan selain Dia. Gampangan yang ngono. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad secara syar'i memang Ibnu Abdillah di zaman kenabian. Orang bersaksi itu wajib tahu, wajib melihat siapa yang disaksikan. Iya kalau zaman para sahabat langsung bisa bertemu. Hakikatnya ini loh Pak, Muhammad itu adalah makhluk. Termasuk jenengan. Laki perempuan iku makhluk. Semua selain Allah disebut makhluk. Iku Rasulullah. Semua atas dasar diperintah Allah. Jenengan bisa berkumpul karena dikumpul ke Allah. Allah ini ya urip ning awak jenengan. Godhong obah sebab diobahke urip, yaiku
Berarti godong daun itu adalah Muhammad secara hakikat. Berarti sing beat, sing nyambung no tali ruhaniyah sampai datang Allah lewat rasa, lewat iman, itu Allah sendiri. Yang Allah memajaskan, yang Allah mentajalikan pada diri saya, terus datang jenengan, akhirnya jenengan dong. Paham? Bukan mukhlason seongkok, bukan. Saya itu sama dengan jenengan, Pak. Ispau dambe air memang loh. Kok Allah tidak bertajalli pada makhluknya? Enggak mungkin. Jenengan bisa sampai di sini dan atau bisa berbaiat boten saged. Jadi baiat itu tidak diartikan perjanjian, ndak. Baiat ini maksudnya secara hakikat adalah disambungkan talinya ruh sampai datang Allah. Sebab selama ini telah terputus oleh nafsu, akhirnya hati kita tidak pernah berzikir, ingat pada Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun tidak ada rasa, tidak ingat pada Allah. Makanya disambungkan. Setelah itu nanti ada beberapa hal yang harus jenengan jaga ketika habis baiat itu, harus ada yang jenengan jaga untuk tali ini selalu melekat di dalam diri jenengan. Faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Biar tidak mudah putus, harus jenengan pegang tali ini nanti. Berarti lewat apa? Zikir nanti yang akan kami jelaskan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulannya adalah sifat basariyah yang ada pada diri kita selagi masih tumbuh, selama itu tidak akan bebas dari pengaruh bisikan hawa nafsu. Nggak bisa. Kalau semua amaliyah itu didasari oleh sifat basariyah, maka hubitot a'maluhum wa malahum min nasirin. Mohon maaf, secara kacamata hakikat, sholat yang terjadi pada diri kita, zakat, puasa, haji, apapun amaliyah, hubitot, maknanya ditolak. Opo a'maluhum, piro-piro amali mereka. Sebab apa? Hubitot ay batolat, batal sebab ada najis di dalam hati kita. Yaiku ngakoni keakuan kita sebagai makhluk yang bisa melakukan. Inilah persoalan. Wa malahum min nasirin. Nah ini tambah nemen. Wa malahum lan ora ono utawi mereka iku min nasirin opo. Min nasirin iku penolong. Ya sudah. Iki pandangan hakikat lah. Makanya mengapa kita dulu dihadapkan insya Allah. Sholatmu diterima. Insya Allah. Ada dua hal. Insya alamun ngersa'ake sopo Allah Gusti Allah nolak ya ngenolak. Nerimo ya nerimo. Lamuno berarti kan kita masih ada di hukum tengah-tengah, belum ada hukum kepastian. Makanya biar pasti, oke, ikuti alim ulama yang bernafaskan hakikat makrifat ketasawufan. Ikuti ajaran-ajaran beliau, karena beliaulah sebagai hak pewaris daripada dinut tauhid yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Nah, ulama yang kumaksud di sini bukan berarti wong iku ngalor ngidul, kopiahan, sarungan, enggak. Bukan berarti dia selalu di panggung, enggak. Kadang-kadang dia ditaruh Allah sebagai pedagang.
sebagai dokter, sebagai pejabat, bahkan sebagai terendah di mata manusia derajatnya, wong sing paling melarat lan sak piturute. Bisa jadi Allah menaruh kekasihnya itu di berbagai lini, bisa jadi. Itu yang kumaksud adalah pewaris-pewaris Rasulullah. Sebab Rasulullah mulai zaman Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu gur siji Pak amanai. Gur satu, anik budullaha wastanibut tauhid. Kewajiban beliau cuma satu, mengarahkan ruhaniyah ini supaya tidak beriman selain Tuhan, tidak mengajarkan menuhankan orang lah, enggak pernah, hanya satu ini. Makanya saya katakan kunci wahyu di dalam Al-Quran itu hanya ada di dalam surat Al-Isra, Al-Anbiya ayat 25, itu kunci daripada wahyu Allah. Allah tidak akan mengutus utusan A, B, C, D sampai Z kecuali wajib membawa la ilaha illa ana. Pun niki inti semua wahyu itu ada di situ. Lah inti wahyu ini malah gak diterangkan di tengah-tengah masyarakat selama ini. Bahkan yang diterangkan adalah la ilaha illallah, la ilaha illahuwa. Iki kebanyakan. Anta tidak, apalagi ana. Akhirnya mengatakan surga iku, suk akhirat iku, suk iku berarti panjang. Waduh. Padahal surga, neraka, padahal akhirat itu di depanmu. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Rasul. Laku ning dunya iki sebetulnya itu adalah tabur ngunduhmu akhirat di depanmu itu. Gak paham Pak. Mengapa gak paham? Sebab ketika ayatim mubayyinat, ayat yang jelas yang menerangkan tentang akhirat ditolak. Mengapa? Sebab kok ditolak? Karena golongan-golongan itu bersukaria membahas kesenangan kehidupan di dunia. Sedangkan wal akhiratu khairu wa abqa dianggap gak penting. Besok ngoten. Yes, muga-muga ketemu. Ngoten mawon. Muga-muga ketemu. Lah apik sih Pak ya, walaupun gak ketemu, muga-muga ketemu. Makanya ketika saat saya bertemu satu teman itu mempunyai keinginan ingin menikahi tetangga saya, walaupun ditolak kan gak salah. Wis muga-muga lamaramu diterima. Lah mboten napa-napa to, Pak. Mboten napa-napa ngoten. Muga-muga lamaramu diterima. Padahal niki tetangga saya sudah dipinang oleh orang lain. Dilamar ngoten lho, Pak. Wis muga-muga wis berangkat to. Muga-muga diterima. Bapak Ibu hadirin jamaah, itu yang pertama. Jadi selama manusia sifat basariah belum ditumbangkan, selama itu tidak akan pernah bisa sampai mendekat dan bertemu Allah. Yang kedua, tidak akan pernah peka hal ini, bahwasanya semua apa yang terjadi pada diri kita itu panggilan Allah. Walaupun di sini belum dijelaskan tentang solusinya supaya tidak begitu bagaimana. Saya jelaskan sarahnya hanya satu. Asah terus zikir sirul asrar. Dengan begitulah
pohon ini nanti akan roboh. Yang terakhir, ingat, yang merobohkan itu bukan karena amaliyahmu, dzikir tidak, tapi yang merobohkan itu juga Allah. Yang menafikan, melepaskan keakuanmu bukan dirimu yang bisa, tetapi di situ hanyalah Allah. Bapak Ibu hadirin, sebelum masuk pada sesi tanya jawab untuk bulan depan, oleh karena Jum'ah kedua itu jatuh Jum'ah Legi, maka saya majukan Jum'ah pertama, berarti tanggal 2 Februari. Ketepatan ini saya barengkan dengan Banyuwangi. Banyuwangi tanggal 1, mriki tanggal 2. Terus bulan 3 nututi mboten Ramadan niku. Kalau masih kita bulan 3 itu masih ada waktu, karena bulan 3 itu kan puasa toh Bu. Kalau masih ada waktu ya tetap kita rutinan puasa kita masih nggih. Oh nggih. Berarti sampai bulan 3 Maret nanti. Karena dalam bulan Maret itu kan puasa entah tanggal berapa itu. Dah, Bapak Ibu hadirin, monggo menawi ada yang perlu ditashehkan, ada yang perlu menambahi atas keterangan apa yang sudah disampaikan ini tadi, biar teman-teman bertambah paham. Monggo, yang lebih senior, monggo. Ataukah yang ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kula tanglet tentang sholat teng syariat, Gus. Teng sholat teng syariat niku macem-macem gerakan sholat, Gus. Niku nggadahi tiap-tiap gerakan niku nggadahi kinayah nopo, Gus. Matur nembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika para mujahid beristihad tentang sholat dalam gerakan, itu mesti wonten maknane. Mesti wonten maknane. Mujahid satu dengan yang lainnya kadang juga nggak sama. Madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali kadang juga nggak sama. Tergantung hasil ijtihadnya itu mendapatkan apa begitu. Tapi ketahuilah pasti setiap gerakan itu punya makna tersendiri. Lah makna itu mesti di dalam. Isi kebanyakan itu di dalam. Kalau kulit itu di luar. Bapak Ibu, di situ ada 4 gerakan. 1, kita berdiri. 2, kita rukuk. 3, kita sujud. 4, kita duduk. Ya, 4 Pak ya. Berdiri, rukuk, sujud, duduk. Ini ya punya arti tersendiri. Kalau kita gali satu persatu, mungkin tidak jauh dari surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Berarti ingat.
Ingat pada siapa yang dimaksud di situ adalah Allah. Kesoipun pundi? Oh ini. Itu ada proses ismuddat Bapak Ibu. Alif iku maksudnya adalah berdiri. Lam pertama adalah ruku. Lam kedua adalah sujud. Terus ha adalah duduk. Manakala sudah melewati Allah, huruf yang pertama alif kita buang, berarti lillah. Ini Allah, kalau alifnya hilang lillah. Kalau lam pertama hilang lahu, kalau lam kedua hilang hu. Itulah proses syariat, thoriqoh, hakikat dan makrifat. Maknanya juga beda. Makanya jangan heran kalau kita masih di posisi Allah, di posisi syariat, kita selalu menyembahnya pada ismuddat, nama. Kenalnya kita hanya nama. Pokoknya Allah. Lah ngeten nggih. Di manakah Allah? Mesti ndoding dukur. Gak mungkin ndoding meni. Udah Pak, ini proses kita. Kita juga ngalami seperti itu. Kita masih kenalnya Tuhan itu sebatas nama. Lah kepethuk jamaah bareng gitu. Nggak tahu kalau ini si A. Kisahnya kayak ngeten Pak, kisahnya ceritanya gini. Saya itu mempunyai masalah. Tetangga saya mengenalkan si A kepada aku. Son, aku punya teman si A pandai gini. Temui dia. Alamatnya ada. Petunjuk jalannya, kamu harus naik ini ke situ, terus nanti ganti oper. Kamu harus oper bis gini. Dikasih tahu. Lah, ketika saya belum datang ke rumah si A, Bapak Ibu, lah kok suatu saat saya sholat di alun-alun ketemu si A. Jejer sholat sama dengan saya. Mungkinkah saya bisa mengatakan ini si A yang dimaksud? Gak mungkin. Makanya kita nggak mungkin merasa kalau ini Allah. Padahal berbagai ayat Allah sampaikan, aku iki dekat, aku iki dekat. Kok saya terus aku? Sing nguasai nikmat iku aku. Lah kok kau tidak mau melihat aku? Karena saya melihat nikmatnya, Pak. Tidak melihat sesuatu dalam nikmat. Apalagi nek ketemu balak. Wis muring-muring. Susah, gelisah. Enggak bisa. Loh, kalau alifnya itu sudah diselesaikan, kita rukuk.
lillah. Lillahi karena Allah. Ini posisi kita masih ada dua Pak, muraqabah. Ada kita yang digerakkan, ada Allah yang menggerak. Sehingga apa? Perilaku kita, sholat kita lillahi ta'ala karena Allah. Kalau tidak ada Allah, nggak mungkin aku bisa sholat, aku bisa gerak. Ini muraqabah. Sudah dekat. La ilaha illa huwa. Dia. Lah, maksudnya jangan berhenti di situ. Intinya, silahkan Anda itu bertorikoh apapun, torikoh itu jalan kok Pak. Media, sholat ya torikoh, ngobati wong ya torikoh, jenengan sebagai dokter, apapun aktivitas itu disebut torikoh, jalan, media. Lu di situ ada Allah, empakkan hakikatnya. Apa tujuan? Apa tujuan? Bertemu. Otomatis kembali pada sistem ngaji basariah mau harus dilepas. Lahu kedua Allah, berarti Allah sendiri. Ainul basyirah, ini sing dimaksud. Berarti jenengan keadaan sujud. Sudah jenengan tanggalkan semua apapun, kehormatan apapun sampai tanggal no. Keaguan diri sudah lepas. Makanya mengapa kepala lebih rendah daripada pantat? Padahal pantat niki kan sing paling ngasor toh. Ono dukur, kepala ada di bawah. Kalau iling juga kula nek menyanyi ini kepala, pundak, lutut kaki tak angen-angen. Arek iki kok menyanyi ngono ya. Berarti Gusti Allah nyeluk. Sama lihat orang sujud. Kehormatan apapun sampai taruh di bawah. Wa minal laili fasjud. Bahasa syariat disebut sujud. Sujud. Artinya tundukkanlah dari segala hal hukum apapun itu Allah. Berarti basariah sudah lepas ini Pak. Lahu iku tetap kedua Allah. Berarti segala-galanya itu Allah. Duduk akhirnya selesai. Udah. Kau apa-apa wis. Maksudnya di situ sudah nggak ada sebutan. Kok kalau boleh ya kata tulis kalau boleh. Tapi di seneni wong syariat aku. Lah kamu nih belas. Artinya ngene. Wis gak popo kuwi ngomong syariatmu ngomong banyu iku sing ngilangi ngelak atau haus tapi hatimu wis gak ngucap ini lengkap sudah. Inilah gerakan-gerakan di dalam sholat itu maksudnya seperti itu. Kalau tentang masalah bacaan-bacaan, nggih ngapunten, saya sendiri juga tidak mau keluar dari syariat loh ya. Ngonek keluar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Jadi ya ora apa-apa. Tapi ya apa-apa. Ngoten wis ben gak terlalu panas ya tetep ae Allah Akbar. Terus bareng ngono maca Fatihah. Lah kok jenengan maca halo Bandung.
Wong nek gendeng gak apa-apa nek gendeng Pak. Wong jenengan gak gendeng kok ya. Wong sistem majetubun iki gak apa-apa wong gila kok. Ana hukumnya. Wong jenengan gak gila. Jadi wis ya sesuai dengan syariatnya aja. Kalau kita waktu berdiri itu baca apa, jangan keluar dari bacaan sesuai dengan tahapan syariat. Betul, inilah yang dimaksud sallu kama ra'aitumuni usolli, ada di sini. Kuwi nek salat aja syariate tok, ya sak hakikate. Hafidu ala sholawah was sholatil wusta. Ya aja jasadmu tok sing salat, ruhmu ya melu salat. 238 Al-Baqarah itu. Kalau kau melakukan itu otomatis wakumu lillahi qanitin ay khosyiin. Kau akan menemukan wilayah khusyuk itu nanti ada di situ. Itulah Pak salah satu jawaban dari sebuah pertanyaan tentang masalah gerak, berdiri, ruku, sujud, duduk. Ada yang mengartikan Muhammad. Jadi pertama berdiri mim. Muhammad itu hurufnya juga 4. Mim, ha, mim, dal. Lah ngeten nggih. Wis terserah jenengan. Terus ada apa kaitannya dengan Muhammad? Allah dengan Muhammad. Kok setiap rumah itu ada tulisan Allah Muhammad? Bahkan di masjid juga begitu. Kok gambare kok gak ditutuhke? Ndi fotone Allah, ndi fotone Muhammad. Enggak ada toh Pak ya? Sampai kenal Salman Rushdie ya? Tahun 90 kalau nggak salah. Oh, kok 90, sebelum 90. Itu mengkarikaturkan Rasulullah. 89 oh, gitu ya. Itu pernah beruang Islam lah kan ya. Ternyata di belakang Salman Rushdie itu ada orang yang kuat itu, yang kuat. Gak boleh dikarikaturkan. Terus pertanyaannya, ada apa antara Allah dengan Muhammad? Mengapa syahadatnya kok bukan Adam Rasulullah, kok Muhammad Rasulullah? Padahal Adam bersyahadatnya itu seperti itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ada apa dengan lafaz Muhammad? Sampai Nabi siapapun ya Muhammad. Bahkan Rasulullah sendiri bukan wa ana Rasulullah, bukan. Tetap Muhammad Rasul. Ada apa dengan Muhammad? Ini kalau kita menguak pemahaman dari sisi tasawuf, maka ketemulah. Itulah namanya Nur Muhammad, yang Nur Muhammad wiji kang dumadi saklebete urip. Ya sudah, bagaimana jenengan menggambarkan padang? Yes kuwi, pokoknya padang yes kuwi. Padang, gak mungkin toh. Menungso itu mengatakan padang itu dari listrik cahaya itu, enggak mungkin. Kebanyakan ngomong oh dari lampu, lah gitu dah. Lah gitu dah. Jarang orang yang hatinya ingat, oh padangnya ini dari setrum. Kebanyakan itu ngomong dari lampu. Makanya kalau ke toko mesti ditanya berapa watt? Lah gitu. Ada 5 watt, 10 watt, 15, 20. Sing bawaan ter itu segini. Nah, akhirnya kita mengatakan padangnya itu
cahaya itu datangnya dari lampu. Padahal yang sebenarnya adalah dari setrum. Lah sampean pingin tahu ya jempokan setrum itu. Kemarin aku jebak setrum Pak, ginjal-ginjal ya. Enak tapi bareng ngono enak. Awak ngefresh. Sampai nek sampai niku gak arep mangan, jembok setrum. Tapi ojo setrum asing ini sing anu ya kudu ono sing ngendhalekno. Jempok di sampean rangkul ya gosong sampean. Akhirnya dibuat media salah satu hamba untuk terapi, untuk apa? Untuk melancarkan peredaran darah. Sebab beribu-ribu peredaran darah dalam tubuh kita itu. Kau wecil ya kan? Nah, lewat iku setrum nyut. Jan penak Pak. Gak percaya nah, setrum. Jempol didik nah. Nyut. Darah sampai lancar. Jadi Bapak, itu yang bisa kami jawab terkait masalah gerakan, berdiri, rukuk, sujud, duduk. Itu adalah gambaran dari sebuah lafat alif lam lam ha di dalam ismudat. Artinya, mengapa ditampilkan Allah di situ? Anda supaya dalam sholat itu selalu ingat pada Allah. Nggih. Monggo. Oh, penutup salam dalam sholat. Kulo mulai cilik sampai gede. Ketika jamaah, enggak mungkin jamaah itu ketika imam assalamualaikum makmumi waalaikum gak tumon. Semua mengatakan ternyata itu pada dirinya sendiri. Jasmani dan rohani. Cih, nonton melih. Wonten malih, Yai, derek tanglet. Ingkang pertama nggih menika masalah dzikir sirul asrar. Kula mboten paham kok dzikir diarani dzikir bila labdin, bila ismin, bila kalamin. Niku penjelasannya ya napa ya? Cekap. Sampun. Setunggal tok nek ngoten nggih. Nggih. Kita sejak kecil mengapa harus dididik ilmu syariah? Ini loh Pak. Kita langsung loncat pendidikan kita dari jahri lan siri, langsung kita bahas sirul asrar. Makna secara lugat sirul asrar adalah di dalam rahasia ada berbagai rahasia. Sudah rahasia, di dalamnya masih ada rahasia.
Inilah tingkat hakikat untuk menuju makrifat. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Aidinul haq, aidinut tauhid. Huwa ini Pak. Allah mengutus satu utusannya dengan membawa petunjuk dan agama yang bertauhid. Mengapa tidak langsung Allah aja? Lah kok Allah masih menyuruh utusannya? Karena makhluk. Justru Allah menampakkan dirinya terhadap hambanya yang kami sebut sebagai Allah bertajalli pada makhluk. Karena yang dihadapi juga makhluk. Lah, disinilah perlunya kita memahami tentang masalah syariat dan thariqah. Kita masih ada kalimah lantaran. Ngerti nggih? Lantaran jenengan ya Rasul Gusti Allah iku menehi hidayah. Lantaran jenengan ya Rasul Gusti Allah iku ngasih hidayah padaku sehingga saya tahu mana jalan yang hak dan mana jalan yang yang batil. Kan lantaran. Berarti Gusti Allah pakai lantaran. Di wilayah ini sebagai proses harus dinaikkan. Makanya tadi lillahi lahu hu. Lanjut. Terus tatkala umat ini miturut Al-Quran masih tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Kanjeng Rasul, petunjuk gak mau diterima, dino tauhid ikut diingkari, maka selanjutnya Allah akan mengutus utusannya tidak berbentuk manusia. Gusti Allah nek wis pegel. Gusti Allah nek pegel lho Pak ya. Sifat kohari kuat. Kohar. Maksa. Akhirnya ngutus malaikat. Tidak memberikan peringatan, langsung hancurkan. Kapan ini? Dan ini pasti terjadi. Sejarah umat-umat para nabi dan rasul dulu juga seperti itu. Dan di zaman ini sejarah terulang kembali. Dengan cara apa Allah mengazabnya? Wa ahlakna, dan aku bakal ngancurake li qaumihi maring kaum, li qaumin maring siji kaum. Setelah Allah itu mengutus utusannya dengan membawa bil huda wa dinil haq, tapi tidak mau diterima, tidak mau mengimani, dihancurkan. Allah tidak akan menghukum satu kaum. Allah tidak akan mengadab dalam satu kaum manakala Allah tidak terlebih dulu mengutus utusannya untuk menyampaikan tentang hal ini. Mesti disampaikan dulu.
Terus di situ ada dua, wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minal dhalalah. Satu menerima hidayah dan petunjuk, mengimani, satu menolak. Sama deloklah ning Quran, sejarah-sejarah dihancurkan itu karena sebab keingkaran mereka. Nah, tiba kita di umat yang paling ujung, berarti zaman akhir Kanjeng Nabi Muhammad sama. Wa aktsaruhum la yu'minun, tidak percaya. Ada Qur'annya, entah surat apa saya lupa. Dah. Jangan kau punya makna ketika secara syar'i Allah mengutus utusannya, itu Allah berserikat. Jangan. Allah itu maha kuasa atas dirinya sendiri. Lah, adanya muncul Rasul makhluk karena yang dihadapi makhluk. Yang dihadapi makhluk, sesama makhluk. Jadi Gusti Allah mengetokkan dirinya di dalam makhluk yang berupa Rasul tadi, sebetulnya gitu. Sebetulnya gitu. Biar tahu itu Allah tidak berserikat, maka dipahamkanlah la ilaha illa anta wa ana. Sehingga di dalam iman jenengan tidak ada perserikatan, tidak menuduh Allah itu jaluk bantuan malaikat, jaluk bantuan si asipi, enggak. Secara iman sampean iku sudah tidak ada syirik sama sekali, baik jali, lebih-lebih khafi, tidak ada. Di dalam rahasia ada beberapa rahasia lagi. Iku makna secara lugot. Kalau secara istilah dzikir sirul asrar itu adalah bila sautin wa kalamin wa lafdin, sudah tidak bersuara Allah atau dalam hati Allah, sudah tidak. Kalam pun juga tidak. Mengapa? Karena anta dekat. Allah sudah terasa dekat. Wis gak bengok-bengok maneh. Dekat loh Pak. Nah, kalau kita bengok-bengok berarti nduduhno kalau Allah itu budek. Apa bahasa Indonesia budek Pak? Tuli nggih. Tuli. Kan Allah tidak mengenal tuli toh. Sifat Allah Maha mendeng. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha wasi'un alim. Ya. Makanya bila sautin gak bersuara, ya tidak berkalam karena dekat sudah. Lah, di dalam sirul asrar itu ada tahapan 3. Tahapan 3. Pertama adalah rasa. Kedua adalah melihat. Ketiga adalah menyatakan. Pertama merasa. Rasa itu iman, Pak. Iman gak usah sampean ucapkan. Kata Rasul, iman yang benar adalah anta budallaha ka'annaka taroh. Yang disebut ihsan. Ketika kau melakukan apapun ibadah, seakan-akan kau bisa melihat rasa tadi. Berarti rasa sambung dengan urip.
Iman yang benar adalah iman yang sudah tidak ada lagi selain Allah. Itu ihsan. Ihsan itu benar. Bagus. Dalam segi aspek apapun, kalau hati jenengan sudah merasakan kehadiran Allah ini, maka jenengan itu sudah berzikir sirul asr di tahap rasa. Ada yang merasakan, ada yang dirasakan. Rasanya nggak pernah bohong, Pak. Oke, jenengan ngunjuk kopi ya rasa kopi. Jenengan minum tegan ya rasa tegan. Gak mungkin kebalik. Karena nggak pernah bohong. Itu namanya ihsan. Sebetulnya itu. Tapi kalau iman sampean masih jatuh di dalam huruf alif utawa lam pertama, masih munyer-munyer, Pak. Kadang tahu tadi tempe, tempe tadi tahu. Esok tempe, sore tahu. Dele biasa. Iku proses kita dulu, Pak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimuminun. Sebetulnya iman kita belum benar. Yes. Itu harus kita asah, Pak. Caranya mengasah setiap kali apapun yang jenengan tindakake, hati sampean jangan pernah mengakui diri Anda yang melakukan, tapi harus merasakan hanya Allah inilah sebagai sang berperan, sang pelaku, isim fa'ilnya ini harus ada yang merasa, ada yang dirasakan. Lah, seiring berjalannya waktu su'aul basyiroh ini, maka lama kelamaan masih wallah perkara selain Allah dalam hati sampai logrok sudah hilang. Akhirnya ditaruh Allah ainul basyiroh bertemu. Bertemu itu bukan siruh ketemu urip ini ndak. Nama Allah hilang. Yang merasakan hilang, yang dirasakan hilang. Perkara yang dirasakan hilang. Yang melihat hilang. Mata untuk melihat fana. Yang dilihat fana. Laksana udah. Itulah hakul basyiroh. Bener wis imanmu. Menyatakan aku iki Allah. Bukan aku hamba lho, Pak ya. Itu kalau dikembalikan pada surat Toha ayat 14 itu gitu. Yang berkalam ini innani anallah iku ini, aku iki Allah. Jadi aku ini saged dipahami? Wis nek wonten mriki gendeng, Pak. Gendeng. Gila. Jenengan maksudnya gila sudah dilalaikan hatimu tentang selain Allah. Enggak ada udah. Wong dirimu enggak ada kok. Wis kayak wong turu gak mimpi. Tangi-tangi saweger. Ya Allah, cerita ya apa-apa sih yang menceritakno wong gak mimpi. Ya seperti itu. Makanya dalam sarah Al-Hikam itu ada yang mengatakan mimpi itu laksana sempalane wong makrifat. Mimpi yang bagaimana? Turu mimpi yang bagaimana? Bukan mimpi yang kelihatan gini-gini, enggak. Yang melihat dan yang dilihat, mata untuk dilihat itu fana. Artinya satu pelaku, namanya Esa. Makanya la ilaha illa ana, namanya dzikir fana udzikri. Artinya sudah kefanaan. Iling wis gak ono dirimu iling.
wis gak melo iling. Berarti sing iling ya sing diilingi. Yang merasakan yang ya satu pelaku yang dirasakan. Sudah nggak ada awal, nggak ada akhir, nggak ada sebutan dohir, nggak ada sebutan batin, nggak ada sebutan hamba, nggak ada sebutan gusti. Sebutan opo? Ya opo iso nyebut sampean. Mang lingkaran ya iso nyebut, basa lingkarane dibosek. Nyebut apa, Cok? Diem sampean. Inilah maksudnya bertemu itu di situ, Pak. Tondo tok mawon sing kula duduhne. Atimu mesti ayem. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Mesti ayem. Enggak ada rasa, enggak ada gampang rasa khawatir, rasa gelisah, rasa takut. Enggak gampang muncul niku. Sebab ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzan. Jadi cara praktek sampai zikir sirul asrar adalah ruhaniyah jenengan diem, hanya merasakan, mengimani atas segala apapun itu hanyalah aku Allah. Pertama yang berperan hanyalah Allah, urip iku. Setelah itu dadine aku Allah nanti. Wis. Iki kapan-kapannya terjadi seperti ini Allah sendiri. Sing penting kita itu manut ambe Allah disuruh menjalankan zikir, yes kita jalankan. Diperintahkan untuk melepas keakuan diri yang berzikir, lepaskan. Itu nanti akhirat akan menjadi satu jangkah, sak kedep. Betul secara jasmani di dunia, ruhaniah sampai sudah di akhirat. Memang syaratnya kalau sudah masuk dikatakan masuk di akhirat, semuanya hancur. Betul yang dikatakan Bang Haji Pak, Roma Irama itu. Judulnya kiamat, gunung-gunung dihancur. Ngeten nggih? Ya apa iku lirike saya enggak apal. Sepintas mawon gunung-gunung dihancurno kabeh hancur. Itu tadi semua fana baru bisa dikatakan di akhirat. Dalam bahasa sanepan dalam Al-Quran, selagi dalam hati masih ada syirik walaupun sebiji sawi nggak akan bisa ke surga. Syirik pada Allah loh. Itu kalau saya tarik ke hakikat, selama di dalam diri masih ada selain Allah, maka nggak akan bisa bertemu Allah. Gampang jane nek gelem. Ya. Niku Pak ya. Maksudnya sirul asrar. Ada lagi. Para bapak hadirin yang kula hormati, keranten sampun sautawis nggih. Untuk pertanyaan saya kira ditutup dulu karena masih ada baiat. Nah, untuk sekarang pengajian ini biar ditutup dengan doa ya. Nanti kemudian persiapan baiat ya. Monggo Gus ditutup dulu sama doa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa beberapa ilmu yang diberikan Allah terhadap kita. Semoga estu menjadi satu buah ilmu yang manfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita, anak keturunan kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Awalan wa akhiran
afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.